Selamat malam saudara-saudara kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita kemarin kan sudah belajar di Mazmur 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke Mazmur pasal ke-5. Sebelum kita akan masuk lebih ke firman Tuhan, ya kita sama-sama merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta Tuhan membuka hati kita dan membuka pikiran kita supaya apapun yang kita dengarkan hari ini, kita mengerti firman Tuhan tersebut dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas hari ini. Karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas ya Tuhan. Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara lewat Mazmur pasal 5 ini. Kami ingin menggali firman-Mu ya Allah. Biar kami mengalami firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut di Mazmur pasal 5. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Pada zaman itu Daud sering bermazmur ya, sering memainkan suling. Dan dia bermazmur dan dia berdoa. Jadi pada saat dia punya masalah, dia selalu datangnya kepada Tuhan. Dia selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa begini, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepada Tuhanlah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi sebenarnya yang benar, yang baik ya, bukan benar ya. Yang baik itu adalah renungan di pagi hari, siang dan malam. Cuman di video ini saya masih sehari sekali ya. Tapi secara pribadi saya merenungkan firman Tuhan sehari 3 kali. Tapi nanti akan diusahakan tingkatkan sehari 3 kali untuk videonya, renungannya supaya kita sama-sama belajar. Oke, setiap pagi Daud saat dia buka mata, dia berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita belajar mengikuti Daud. Pada saat kita bangun pagi, kita buka mata dan kita berdoa sejenak aja. Berapa menit? Tuhan, terima kasih atas hari ini. Saya hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu saja. Doa tuh nggak usah panjang lebar. Yang penting hati kita benar-benar tertuju pada Yesus. Tertuju pada Tuhan Yesus sebagai mengucap syukur. Berterima kasih atas segala kebaikannya. Segala yang sudah dia berikan buat kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setia Tuhan yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu. Aku sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dan takut akan Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena seteruku musuhku ya. Ratakanlah jalan Tuhan di depanku. Nah, pada zaman itu Daud itu punya banyak musuh. Ya, musuhnya itu siapa? Raja Saul ya. Sebenarnya itu bukan musuh sih. Sepertinya mereka yang gak suka sama Daud. Karena Daud tuh hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dan sangat diberkati, disertai oleh Tuhan. Tapi ya biasa orang kalau disertai Tuhan tuh banyak kecemburuan di sekeliling kita. Saya lanjut lagi. Tetapi aku berkat kasih setia Tuhan yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Aku akan sujud menyembah ke arah bait Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan Tuhan karena seteruku. Ratakanlah jalan Tuhan di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Itu bicara orang fasik ya, orang-orang yang berdosa. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Jadi misalnya biarlah orang fasik itu menanggung kesalahan mereka. Biarlah mereka jatuh karena rancangan mereka sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab engkau memberontak terhadap Tuhan.
sebab mereka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi semua orang, tetapi saya, Yuli, yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Yuli akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhan menaungi Yuli, dan karena Tuhan akan bersukaria Yuli yang mengasihi nama Tuhan. Ganti nama kita masing-masing, ya, atau ganti saya juga boleh. Dan karena Tuhan akan bersukaria, saya yang mengasihi nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati Yuli yang benar, ya Tuhan. Tuhan memagari Yuli dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Jadi Tuhan sendiri akan memberkati kita orang benar, dan Tuhan sendiri akan memagari kita dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Nah, saya akan ceritakan kesaksian saya mengenai firman hari ini, di mana saya sendiri merasakan, ya. Saya nggak tahu apakah sekeliling saya merasakan atau enggak. Cuma di saat saya kayaknya dimusuhi ataupun kurang disukai atau gimana, sepertinya ada aja. Jadi kalau kita disertai oleh Tuhan, kalau ada orang yang ingin musuhi kita atau ada orang yang ingin mencelakakan kita, ingat tanda kutip, Tuhan akan datangi orang itu. Percaya atau tidak percaya, ini benar-benar terjadi. Jadi pada satu masa di mana saya gimana gitu, ada orang yang mencoba, ya bisa benci atau mencelakakan atau gimana caranya. Tapi sepertinya, ya, kalau saya nangkep di saat orang itu memusuhi saya, dia ada aja kejadian-kejadian yang kayaknya masalah-masalah yang sangat besar, yang dia sampai stres gitu. Jadi istilah gini, Tuhan sendiri yang berperkara dengan orang-orang yang tidak suka sama kita. Jadi kita nggak perlu membalas mereka, kita malah harus berdoa, memberkati mereka, dan malah harus mengucapkan berkat buat mereka. Memang tidak gampang, tapi saya belajar. Tuhan, saya memberkati si A, saya memberkati si B, saya berdoa untuk mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Itu yang namanya membalas kejahatan dengan kebaikan, dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita, mencela kita, memaki kita, dan lain-lainnya. Tapi saya melihat Tuhan tuh berperkara dengan mereka, luar biasa. Masih ingat Yakub pada saat dia lari dari si Laban, dari Laban, apa yang terjadi pada Laban? Waktu dia ingin mencelakakan Yakub, atau dia begitu marah sama Yakub dan dia ingin istilahnya mencelakakan Yakub. Tapi pada malam itu Tuhan sendiri berbicara loh lewat mimpi kepada Laban. Hai Laban, maksudnya intinya, kamu jangan apa-apain anakku ini loh, Yakub. Kalau kamu berani macam-macam sama dia, kamu berurusan dengan aku. Jadi begitu dahsyatnya firman Tuhan, saudara-saudari. Di saat kita menjadi orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berperkara dengan orang-orang yang membenci kita. Tuhan sendiri akan berperkara dengan orang-orang yang melawan kita. Tuhan sendiri akan berperkara kepada orang-orang yang mencelakai kita. Jadi kita nggak usah khawatir, ya saudara-saudari seiman. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Tanda kutip, kita tidak melakukan dosa lagi, terutama dosa yang kita sudah tahu itu dosa, tapi kita tidak sengaja melakukannya, itu masih oke. Tapi kalau kita sengaja melakukannya, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi orang benar itu artinya apa? Orang yang berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, tanpa sengaja untuk melakukan dosa gitu, ataupun dosa mau kecil mau besar itu tidak akan dilakukan lagi. Dan pada saat dia akan melakukan itu, ada hati yang berbicara pada dia, jangan lakukan, dan dia tidak melakukannya. Itu yang paling penting. Memang tidak mudah melakukan firman Tuhan, saya akui itu. Saya juga sendiri kayak bergumul banget. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Dulu saya nggak bisa, kalau orang membenci saya atau orang yang mencelakakan saya pasti akan balas atau gimana, pokoknya gue kutukin atau apa. Tapi saya melihat Tuhan mengubah saya lewat firman ini.
Firman Tuhan mengubah diri saya sehingga saya bisa memberkati mereka, mendoakan mereka, orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang ingin mencoba mencelakai saya. Jadi di dunia ini kita nggak bisa meminta orang tuh untuk semua sayang sama kita ataupun suka sama kita. Ya kalau kita misalnya bagus di dalam usaha kita, nah pasti ada pebisnis lain yang akan cemburu, iri hati kita. Tapi nggak usah khawatir, di saat kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang bela kita. Oke? Ini saja kita belajar malam ini. Ingat 2 hal yang saya selalu tekankan. 1, kalau kita ingin keselamatan di surga di akhirat, pada saat kita kembali kepada pangkuan Bapa, yaitu 1, yakinkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Di dalam hati kita dan mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Itu yang nomor 1. Nomor 2 adalah kita setelah kita menerima Yesus, kita harus mengerjakan keselamatan, yaitu tidak kompromi akan namanya dosa. Ya, pasti kita bisa kalau kita setiap hari berdoa, meminta dan merenungkan firman Tuhan. Oke, mari kita sama-sama mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati. God bless you. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami kembalikan segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. God bless you. Bye.